Terjebak satu malam terindah. Bab 027. Apa? Pekik Awan dan Nenek Clara bersamaan. Iya, Rose sampai bingung menghadapiku. Aku sangat kesakitan, bahkan aku mengejan. Rose bilang seperti orang melahirkan. Apa karena aku ini kakak Ernia? Apa dia saat itu tak merasakan apapun, dan semua rasa berpindah padaku? Kamu serius dengan ucapanmu, Gla? Tanya Nenek Clara. Gladys mengangguk, dia berdiri dan menyambar selendang. Menutupkan ke kepalanya, dan mencari cardigan. Lantas dengan cepat menutupkan ke tubuhnya. Lia, secepat itu dia kembali sehat. Entah apa yang sedang Tuhan berikan pada seorang Gladys. Sebentar dia drop dan tak bisa berbuat apapun. Tapi, tiba-tiba saja suasana hatinya bisa berubah, dan kondisi tubuhnya pun membaik. Ah, entahlah. Mungkin itu semua cubitan sayang dari Sang Pencipta. Sebab dia melalaikan tugas dari sang nenek untuk mencari adiknya. Gla, kamu mau ngapain? Tanya Awan. Ayo, kita cari adikku. Lia, kuma adikku, ucapnya penuh semangat. Meski dengan wajah penuh air mata. Tapi Gla seolah mendapatkan kekuatan dari itu semua. Bayi Kinan. Kini Ernia alias Kuma. Awan dan Nenek Clara tercengang, tapi tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka segera berangkat menuju apartemen Ernia. Sementara itu, di kediaman Ernia. Wanita itu baru saja menyalakan ponselnya. Setelah hampir 1 jam diisi daya baterainya. Seraya beres-beres huniannya. Kinan baru saja tertidur, sebab baru Ernia beri ASI. Ernia menyandarkan punggungnya ke sandaran ranjang. Seraya menunggu loading ponselnya. Dia pasrah tentang kalungnya kepada Linda dan Reno. Dia percaya kedua sejoli itu pasti bisa diandalkan. Masya Allah, ada chat masuk banyak sekali, gumamnya. Matanya membelalak, saat tahu itu chat dari Awan. Lalu panggilan tak terjawab hingga hampir ribuan. Ernia mengerutkan keningnya, yang memicu rasa penasaran di hatinya. Dengan ragu-ragu Ernia membuka chat tersebut. Ini milikmu bukan? Aku menemukannya di lantai rumah sakit. Jika punyamu, kumohon kembalilah dan ambil. Chat berikutnya bersama gambar. Ernia mengunduh gambar tersebut. Sebab ponselnya tidak disete auto download. Jadi untuk gambar yang masuk, harus melalui proses unduh dulu untuk mengetahui isi gambar tersebut. Kalungku. Pekik Ernia saat gambar itu sempurna terunduh. Di sana, ya Tuhan, akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Ernia tak henti bersyukur. Benda berharga itu akhirnya ketemu. Haru dalam hatinya membuatnya enggan untuk membaca isi chat selanjutnya. Dia hanya fokus, bahwa kalung itu bersama Awan. Jadi, dia berpikir menahan ego dan akan menemui pria itu. Aku akan menemuinya. Iya, aku akan meminta dengan baik-baik kalungku, gumamnya lagi, seraya menukar ganti pakaiannya. Senyum merekah dari wajah Ernia. Dia optimis akan segera mendapatkan kalungnya kembali. Sudah tidak sabar dia untuk segera menemui Awan. Dengan sedikit terburu-buru, Ernia mengenakan kerudungnya. Lantas menatap sang putra. Tring Toong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahutnya lirih. Siapa? Pasti Linda. Baru kembali dia, dasar. Ujar Ernia saat bunyi bel pintu utama terdengar berbunyi, bersamaan dengan ketukan pintu. Sebentar. Seru Ernia seraya membetulkan letak kerudungnya. Lantas membuka kunci dan melebarkan daun pintu. Kata-kata Ernia terpotong, saat yang dia temui bukanlah Linda. Bibirnya sontak rapat, dan matanya membulat. Sebab ada 3 sosok orang yang kemarin siang dia temui di rumah sakit. Lalu, tiba-tiba saja tangannya ditarik kuat oleh salah satu wanita. Hingga tubuhnya tertarik keluar. Nenek. Ernia kian tercengang,
saat tiba-tiba Gladys memeluknya dengan sangat erat. Lantas Nenek Clara, yang tiba-tiba menangis dan ikut memeluknya penuh haru. Ada apa ini? Gumamnya bingung. Gladys menangkup wajah Ernia, lantas mensapa lembut kedua pipinya. Yang membuat Ernia semakin bergidik ngeri. Belum lagi si nenek yang terus memeluk Ernia. Lantas tak henti-hentinya mensapa wajah Ernia seraya menyebut nama yang Ernia tak tahu siapa. Kuma, kamu Kuma. Ernia mengerutkan keningnya, semakin bingung. Apalagi Awan yang ikut saja melau melihat haru biru istri dan neneknya. Meski ada nyeri di dalam hatinya, sebab tak mungkin menikahi Ernia. Tapi, saat tahu istrinya menemukan saudara kandungnya, adalah hal terindah baginya. Sementara Ernia masih dalam bingung dengan keadaan aneh itu. Dia sungguh berdebar-debar ketakutan. Dia khawatir, kehadiran mereka untuk memaksanya agar menerima lamaran Awan. Ernia tak bisa menerima itu. Tidak. Kekeh hatinya. Apalagi dia juga belum yakin, jika Kinan adalah anak Awan. Maaf, ini sebetulnya ada apa ya? Tanyanya, seraya mendorong perlahan tubuh Gela dan neneknya, dan dia menarik diri agar sedikit menjauh dari kedua wanita yang terus saja memeluk dirinya. Gladys tersenyum, lantas menggenggam jemari tangan Ernia dan menariknya masuk ke apartemen Ernia. Dek-dek, dek-dek, dek-dek. Jantung Ernia berdebar tak menentu. Ketiga orang itu masuk ke dalam. Gela melihat-lihat seluruh ruangan hunian kecil Ernia. Kalimat itu terhenti dari bibir GKA. No, mulai sekarang, aku akan memanggilmu, Kuma. Iya, itu panggilanmu dari kami, ujar Gladys dengan senyum yang mengembang. Hah? Kuma? Siapa itu? Gumam Ernia semakin bingung. Sini sayang, dekat nenek, ujar Nenek Clara seraya menarik Ernia untuk duduk di sofa. Wanita itu hendak menyingkap kerudung Ernia. Tapi, Ernia gegas menahannya. Maaf, ada Pak Awan. Saya tidak membuka penutup kepala di depan laki-laki yang bukan mahram, ujarnya seraya tertunduk. Oh, maaf. Kalau begitu, biar Awan keluar untuk mencari makanan dulu. Nenek Clara menatap Awan lekat. Pria itu mengerti yang dimaksud oleh sang nenek. Akhirnya dia keluar, untuk membeli sesuatu. Setelah Awan keluar, Nenek Clara menatap lekat wajah Ernia. Lantas menunjukkan kalung miliknya yang hilang. Itukah kalungku? Pekiknya tertahan dengan bola mata yang menghangat. Nenek Clara mengangguk pasti. Lantas, Gladys mendekati Ernia dan duduk di sampingnya. Dan meminta kalung itu dari sang nenek. Dia menyatukan dengan kalung miliknya. Ernia berkedip-kedip tak percaya. Saat kalung itu menyatu dan membentuk hati yang sempurna. Lihatlah, kalung kita saling bertautan, kan? Apa kamu tahu artinya apa, Kuma? Lirih Gladys, dengan genangan yang menumpuk di pelupuk matanya. Hah? Apa? Sahut Ernia yang benar-benar bingung dengan sikap manis Gladys padanya sekarang. Sini, biar kakak pakaikan kalungnya, ucap Gela, seraya menyingkap kain yang menutupi tubuh bagian kepala Ernia itu. Gela mengaitkan kalung itu dengan kuat. Ernia semakin bingung dan merasa aneh. Kakak, apa maksudnya? Apa dia akan memaksaku untuk menikahi suaminya? Dan kemudian harus memanggilnya dengan sebutan itu. Ish, no way. Batin Ernia kesal. Kuma, maafkan kakak ya. Gela tiba-tiba memeluknya dari belakang. Setelah kalung itu terkait erat di leher Ernia. Hah! Sekali lagi Ernia tercengang. Dia semakin ketakutan, dengan sikap aneh Gladys padanya. Maaf, apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa kalian kesini? Tanya Ernia, seraya mencoba menyingkirkan tangan Gela dari tubuhnya. Nenek Clara tersenyum, seraya mengusap lembut wajah Ernia. Yang justru membuat seorang Ernia kembali bergidik ngeri. Sungguh,
dia menggigil menerima sikap aneh dari kedua wanita itu. Kuma. Maaf, siapa Kuma? Nama saya Ernia, Nek. Panggil saja Ernia, penggal Ernia, yang risih disapa dengan nama asing itu. Ernia Kusumaningrum. Dan, harus kamu tahu, Kuma itu adalah nama kesayangan dari Mama Arumi. Gladys, kembali memeluk tubuh Ernia dari belakang. Bahkan meletakkan dagunya ke bahunya. Arumi. Ernia mengerutkan keningnya. Dia ingat nama itu, nama yang ada di dalam kartu keluarga yang ia simpan sangat rapi di dalam berkas miliknya. Iya, sayang. Itu nama mama kamu, bukan? Apa kamu tahu itu? Sahut Nenek Clara. Ernia kian tercekat, bagaimana nenek tua di hadapannya itu bisa tahu kalau nama ibunya adalah Arumi. Bagaimana nenek tahu? Gugup Ernia, kian ketakutan. Apa kamu kenal foto ini? Ujar Nenek Clara, seraya menyerahkan selembar foto pada Ernia. Dengan tangan gemetar, Ernia mengambilnya, lantas menatapnya dengan lekat. Ernia membeliak, melihat gambar yang sama dengan yang dia simpan. Ernia membalik gambar itu, dan ternyata ada tulisannya. Sementara miliknya kosong, dan bersih. Papa Mahendra, Mama Arumi, Kakak Gela, Adik Kuma. Ernia membaca tulisan yang ada di belakang gambar itu. Iya, itu tulisan Mama, sahut Gladys seraya menunjuk pada tulisan itu. Cantik, kan? Mama. Lirih, Ernia seraya menoleh ke arah Gladys, yang tersenyum padanya. Apa maksudnya? Aku kakakmu. Gladys Amanda Mahendra. Dan kamu, Ernia Kusumaningrum Mahendra. Lia, kan? Ernia semakin melotot tajam, lantas mengerjap-erjap. Dadanya seolah berhenti berdetak. Bagaimana Gladys juga tahu nama panjangnya yang sekian lama dia tanggalkan? Sebab membawa nama ayah yang tak pernah ditahu seperti apa wajah aslinya. Lalu, kenapa ada nama Mahendra di belakang namanya juga? Ernia menggeleng. Kedua orang tuanya meninggal saat kecelakaan itu terjadi. Lantas kakaknya juga, sepengetahuannya sudah tiada. Lia, Ernia pernah tercengang, saat Awan memberitahu nama istrinya. Tapi, bukankah di dunia ini banyak sekali nama yang sama? Tidak mungkin. Gumam Ernia dengan tegas. Kepalanya terus menggeleng. Keyakinan hatinya semua keluarganya telah tiada. Dan hanya dirinya lah yang tersisa. Sebab itu Ernia tak begitu saja percaya apa yang diucapkan Nenek Clara juga Gladys. Tapi, dari mana mereka tahu tentang keluarganya? Lalu foto itu, gambar dirinya saat masih bayi, bersama keluarganya. Dari mana mereka dapat? Ada apa? Siapa mereka? Batin Ernia terus saja bermonolog, bingung. Dan penuh tanya. Siapa kalian? Keluargaku sudah tidak ada semuanya, jangan mengada-ada dan memalsukan identitas. Aku tidak akan percaya dengan semua kebohongan kalian. Cecar Ernia dengan tubuh menggigil. Tring. Assalamualaikum. Suara bel pintu Ernia berbunyi nyaring. Bel yang belum lama ia pasang. Sejak dia membuka usaha cateringnya itu. Gegas Ernia membukanya. Berharap itu adalah Linda dan Reno. Tapi, yang muncul adalah Awan dengan satu kantong aneka makanan. Saat tersapa aroma tahu goreng pedas. Sontak Ernia meneguk salivanya. Sebab tergoda dengan kudapan kesukaannya itu. Tapi, tangannya tak mampu terulur, sebab malu. Juga ada masalah yang lebih pelik dan rumit yang sedang dia hadapi. Sapa Awan dengan tatapan pias terlihat penuh haru. Silakan masuk, Pak, ujar Ernia datar. Tanpa menatapnya lebih lama. Sorotan mata elang Awan yang seolah mengoyak benteng pertahanan hatinya. Panggil dia kakak, Kuma. Dia kakak ipar kamu, seru Gladys, yang sudah membopong bayi Kinan. Dan berjalan mendekat ke sofa.
Apal, kaget Ernia sekali lagi. Sungguh, hatinya sedang berolahraga kali ini. Sikap aneh dari Gladys dan neneknya membuat Ernia ketar-ketir ketakutan. Ditambah sekarang Kinan ada dalam gendongan Gela. Ernia kian berat menelan ludahnya. Dia bersiaga, jangan sampai lengah atau ketiga orang itu akan menculik bayinya. Pikir Ernia, sependek itu. Tatapannya terus fokus dengan pergerakan Gladys yang menimang bayinya dengan luwes. Mas, lihatlah, Ki makin gemesin, kan? Padahal baru kemarin aku ketemu dia. Sekarang udah kangen aja. Gladys duduk di samping sang suami. Seraya menunjukkan bayi Kinan pada Awan. Pria itu meminta bayi itu, dan kini makhluk kecil itu berada dalam dekapan Awan. Awan gemetaran, impiannya menimang bayi akhirnya terkabul. Love you, Kinan sayang. Awan berbisik lirih, seraya menempelkan ujung hidung dan bibirnya ke pipi gembul Kinan yang sedang terjaga itu. Matanya menatap wajah Awan, yang juga sedang menatapnya penuh kasih. Membuat kedua sudut bibir pria dewasa itu terangkat tinggi dengan pelupuk yang dipenuhi genangan. Ernia menatapnya dari seberang sofa. Ada yang perih merambati hatinya. Iba, juga simpati. Tanpa sadar, Ernia meremas ujung kerudungnya, saat melihat Awan meneteskan air matanya. Kala matanya terpejam seiring ujung bibirnya yang menyentuh lembut pipi bayi Kinan. Mirip aku, kan? Ujar Gladys, yang meletakkan dagunya di bahu Awan. Awan tergelak lirih, gegas dia mengusap wajahnya menggunakan lengan tangan bajunya. Gladys melipat bibirnya. Saat menyadari suaminya menangis haru. Maafkan aku, Mas. Dengan suara lirih, Gladys memohon maaf pada sang suami. Sudahlah, kalau memang ini bukan bayiku. Tapi dia keponakan kita, kan? Artinya, dia juga bayi kita. Awan tersenyum getir. Meski dalam hatinya sangat berharap, bahwa Kinan adalah darah dagingnya. Tapi, kemungkinan pahit pun harus dipersiapkan. Agar nantinya tak kecewa dan sakit hati. Saat kebenaran tak sesuai ekspektasinya. Keponakan. Celetuk Ernia dengan wajah bingung. Iya, sayang. Kita sekarang keluarga. Aku Nenek Clara, ibu dari Arumi, mama kamu, jelas Nenek Clara, seraya mengusap lembut tangan Ernia. Hah. Clara Verlinda Aditama. Gumam Ernia fasih, menyebut nama yang ada di kartu keluarga milik orang tuanya. Iya, itu nama nenek, sayang. Kamu pasti sudah membaca semua identitas keluarga kamu iya, kan? Antusias Nenek Clara, saat mendengar namanya disebut Ernia. Dengan lengkap, bahkan sangat fasih. Lantas dia gegas mengambil semua tanda pengenalnya. Yang dia kumpulkan sejak zaman dulu, hingga kini. Lalu menunjukkan pada Ernia. Mama Ki tercengang, saat membaca identitas asli wanita itu. Tangannya kian gemetar, tak percaya dengan kenyataan yang ada. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, gumamnya seiring embun bening itu lolos dari kedua sudut matanya. Terus berjejal tanpa henti, bak air terjun yang meluncur membasahi ngarai. Aku sebatang kara, itu yang aku tahu, imbuhnya lagi, seraya terus menatap kartu tanda pengenal milik neneknya itu. Maaf, sayang. Saat itu, nenek tidak berhasil menemukanmu. Nenek hanya diberitahu oleh warga, bahwa anak-anak korban kecelakaan tersebut dibawa ke rumah sakit. Tapi, saat nenek cari, hanya ada Gladys di sana, jelas Nenek Clara berlinang air mata. Nenek sudah bertanya kian kemari, tapi tidak bisa menemukan keberadaan kamu, sayang, imbuh nenek. Clara. Ernia masih tergugu. Gladys mendekatinya lantas memeluknya dengan erat. Ernia meremas tangan Gela yang melingkar di lehernya. Gladys terdiam menahan isak. Kakak minta maaf, ya Kuma. Padahal misi kakak datang ke kota ini buat nyari kamu. Tapi kakak lupa, keasikan kuliah lantas kerja. Ya. Sungguh,
Kakak minta maaf, bisik Gladys. Cukup. Apa-apaan sih ini? Bawa ke sini bayiku. Kalian pergi. Aku tidak punya keluarga. Jadi, jangan coba mengerang cerita. Aku tak akan mempercayainya. Ernia masih tak percaya, sebab informasi yang dia dapatkan. Dia adalah yatim piatu dan sebatang kara. Jadi, semua penjelasan yang Nenek Clara berikan tetap saja tidak bisa membuat Ernia percaya begitu saja.